Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu senang sekali. Harapannya Ibu semoga hari ini dan kedepannya kita bisa selalu sehat dan selalu bahagia. Ya baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Bagaimana? Siap Ibu. Boleh laki-laki yang berdoa? Karena nantinya laki-laki akan jadi seorang pemimpin. Jadi kita alangkah baiknya biar yang memimpin. Silakan Rahmat berdoa. Baik. Sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, kami doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Rahmat ya atas Iya, Ibu. pimpinan doanya. Nah, sekarang ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu bagaimana? Boleh? Boleh. Perkenalkan nama Ibu Hayati Nur Rahma, bisa dipanggil Ama. Selanjutnya Ibu ingin yang berkenalan tapi dengan cara yang berbeda. Caranya seperti apa? Caranya silakan satu orang dimulai memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan. Selanjutnya dilanjutkan sama temennya, beruntun, misalnya dari Rahmat. Perkenalkan nama saya Rahmat, nama panggilan saya Rahmat. Nah, terus teman selanjutnya misalnya Nurul. Perkenalkan nama teman saya Rahmat, sedangkan nama saya ini, panggilan saya ini. Bisa semuanya? Bisa Ibu. Oke, Bisa, mulai Bu. dari Rahmat, kemudian Nurul, terus kemudian Jumia, Waidatul, Cindy, dan selanjutnya yang lain-lain. Silakan Rahmat dimulai. Oke, nama saya Rahmat Hidayat. Saya biasanya dipanggil Uco. Saya persilakan yang baik. Lanjut Nurul. Oke, nama teman saya Rahmat, panggilannya Ucok, dan nama saya Nurul Jana, panggilannya Nurul. Lanjut Jumia. Nama teman saya Nurul dan nama saya Junia Fitri, panggilannya Mimi. Oke, kita lanjut Desin. Iya, nama teman saya Junia Fitri, panggilannya Mimi. Nama saya Deisin, panggilannya Dei atau Deisin. Lanjut Waidatul, Moramia. Perkenalkan nama teman saya Destin, sedangkan nama saya Wahidatul Muharamia, bisa dipanggil Mia. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya terakhir Cindy. Nama teman saya Wahidatul Muharamia, panggilannya Mia. Nama saya Cindy Yosenia, panggilannya Cindy. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Berarti semuanya udah saling kenal ya. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan namanya bimbingan kelompok. Jadi tujuannya bimbingan kelompok ini agar masing-masing dari kalian bisa memberikan pendapat tentang materi yang akan diberikan nanti, bisa mengungkapkan perasaan, memberikan tanggapan, dan memberikan pendapat dalam kelompok. Jadi Ibu harapkan semuanya bisa aktif dalam memberikan tanggapan. Oke, kegiatan ini kita sepakati bersama ya, akan dilakukan selama 1 jam pembelajaran atau 40 menit. Semuanya setuju ya? Setuju Bu. Setuju Bu. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin kita bermain sebentar supaya kalau kita nanti masuk materi bisa lebih fokus. Oke? Oke Bu. Jadi nama permainannya itu adalah Simon Says. Jadi ketika Simon mengucapkan perintah misalnya megang kepala, berarti kalian semua harus pegang kepala. Kalau perintahnya tidak mengatakan Simon Says, berarti tidak perlu dilakukan. Oke, siap semua ya? Oke. Siap. Simon Says pegang telinga. Simon Says pegang mata. Simon Says pegang hidung. Simon Says pegang alis. Pegang dagu. Oke, ternyata masih ada teman kita yang belum konsentrasi ya Rahmat ya. Konsentrasi semuanya, kita mulai lagi. Ingat ya, perintahnya adalah Simon Says. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai lagi supaya semua konsentrasi. Simon Says pegang pipi. Simon Says pegang hidung.
Simon Says pegang jidat. Simon Says pegang kepala. Pegang hidung. Oke, bagus. Semuanya sudah konsentrasi, berarti sudah fokus. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Oke, jadi materi yang akan kita bahas di bimbingan kelompok hari ini adalah tentang internet dan media sosial. Sebelumnya, apakah kalian semua udah pernah ada yang tahu apa sih dampak positif maupun negatif dari penggunaan internet? Tahu tapi belum tahu banget. Oh ya, baiklah, belum tahu banget ya. Apalagi sekarang kalian udah pada Gen Z ya, semuanya udah pada main gadget. Berarti harus tahu apa sih dampak positif, dampak negatif, serta langkah-langkah bijak menggunakan internet dan media sosial. Sebelum kita masuk, Ibu ingin menampilkan sedikit video. Jadi Ibu harap kalian semua memperhatikan videonya ya, supaya nantinya kalian bisa memberikan tanggapan dan paham tentang apa materinya. Udah tampak videonya, Nana? Udah, Bu. Kita mau lihat. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berinternet dan media sosial yang aman. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Suatu hari, Anissa menerima permintaan pertemanan dari Amir. Amir kemudian mengirimkan pesan terima kasih. Amir dan Anissa mulai sering saling berkirim pesan. Pada pagi hari, malam hari, Amir mengatakan hal-hal yang indah sekali. Anissa tentunya terlihat bahagia. Amir kemudian mengirim pesan mengajak Anissa bertemu pulang sekolah. Amir meminta Anissa pergi sendiri dengan alasan ingin berdua saja dengan Anissa. Amir juga meminta Anissa merahasiakan hal ini. Dan kemudian Anissa akhirnya pergi naik motor dibonceng Amir. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bahaya apa saja yang bisa terjadi pada Anissa? Apa yang dilakukan oleh Anissa sangat berbahaya. Contoh beberapa kalimat Amir yang menandakan hal ini sangat berbahaya, antara lain adalah Anissa
Ntar itu. pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Kelima, penting istirahat dari online dan melakukan hal-hal lain. Matikan notifikasi pada saat tidur, sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Keenam, cari tahu lebih banyak tentang hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal negatif di internet dan sosial media. Oh iya, hal lain yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penggunaan media sosial adalah mengikuti akun informasi terpercaya seperti @YouReport Indonesia dari @UNICEF Indonesia yang bisa membantu kamu menyuarakan pendapat termasuk membagikan informasi aman di media sosial. Sampai jumpa. Baiklah anak-anak, itulah tadi cuplikan ya sedikit video tentang penggunaan internet dan media sosial. Nah, sekarang Ibu ingin masing-masing dari kalian memberikan tanggapan tentang video tersebut dan apa sih dampak positif dari penggunaan internet dan media sosial. Silahkan. Oke, Rahmat, kira-kira apa dampak positif dari penggunaan internet dan media sosial menurut Rahmat? Oke, Berdasarkan video tadi. iya, dampak positif dari hasil yang kita dapatkan yaitu dari video tadi bahwasanya kita lebih mudah mengakses suatu informasi dengan mudah. Itu saja, Bu. Oke, bagus sekali. Bisa mengakses informasi dengan mudah ya. Selanjutnya, Wahidatul, bagaimana? Apa tanggapan? Kita bisa mengontrol diri supaya kita bisa menggunakan internet secara sehat, Ibu. Dan kemudian kita juga harus berpandai-pandai memfilter atau menyaring pertemanan. Jangan langsung percaya dengan teman kenalan baru kita gitu. Oke, baik. Jadi pandai-pandai menggunakan internet dan sosmed ya. Jangan sampai malah terkontrol oleh sosmednya. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa memberikan dampak positif dari penggunaan internet dan media sosial. Oke. Ada lagi anak-anak yang lain? Ada yang bisa memberikan tanggapan lagi? Oke, silakan Nurul. Oke, kalau tanggapan saya dari video yang tampil, mungkin sama kayak Ibu, sama kayak Nia, bahwa jangan terlalu percaya sama apapun yang ditampilkan di sosial media, karena bisa jadi itu kepalsuan kayak gitu. Jadi jangan terlalu percaya, jangan mudah percaya lah sama hal-hal yang ada di media sosial. Lebih baik kita filter baik-baik dulu, kita saring dulu kayak gitu. Oke, baik. Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial ya. Oke, selanjutnya Jumia, bagaimana dampak positif penggunaan internet apa? Bagaimana pendapat Jumia? Suaranya masih mute. Nia? Jumia? Iya, Bu. Ya, dampak positif penggunaan internet itu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, belajar, dan lain-lain, Bu.
Oke, jadi bisa memudahkan kita ya penggunaan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Deshin, bagaimana Deshin? Iya Pendapatnya Deshin? Bu, menurut saya dampak positif dari internet itu banyak sekali ya. Kita bisa mendapatkan banyak informasi, terus seperti yang Jumia sampaikan tadi, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, baik dalam belajar, terus sosial media juga kalau kita pergunakan dengan baik bisa menambah teman, seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi sosial media bisa digunakan untuk menambah teman ya salah satunya. Baik, tadi kalian semua sudah menyebutkan apa saja sih dampak positif dari internet ya. Tadi itu ada apa namanya? Bisa dapat informasi dengan mudah. Ada juga yang kedua penggunaan aplikasi yang banyak jadi kita bisa berkreasi. Ada juga kita tidak boleh sembarang berteman jadi kita bisa dapat teman yang banyak ya dari media sosial ya. Nah, kemudian sekarang Ibu pengen tahu, menurut kalian apa aja sih dampak negatif dari penggunaan internet? Tadi kan sudah positifnya. Sekarang dampak negatifnya dari internet apa? Ayo kita coba dari Deshin. Dampak negatif dari penggunaan Iya, internet. dampak negatif dari penggunaan internet. Kalau seperti yang ditampilkan dalam video yang bisa saya tangkap, Bu, apa namanya, karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia apa namanya, janjian dengan orang, ketemu sendiri, karena itu berbahaya, Ibu. Dampak negatifnya kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol diri, Bu. Oke, kalau nggak bisa ngontrol diri Iya, bahaya Bu. ya. Oke, selanjutnya lagi yang bisa memberikan pendapat dampak negatif dari penggunaan internet. Oke, Waidatul silakan. Menurut saya, dampak negatifnya itu bisa cyberbullying, Ibu. Oh, bisa Ya, cyberbullying ya. kemudian Oke, bisa bagus. menjadi korban penipuan. Oke, bagus sekali Oke, thank you, jawabannya. Ibu. Ada lagi yang bisa Bagus sekali. sama. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban kira-kira dampak negatifnya apa sih? Oke, Rahmat, silakan yang paling ganteng. Iya, silakan Rahmat. Iya Ibu, sekarang ini musim tawuran Bu. Jadi dampak negatifnya itu banyak sekali propaganda atau provokator yang bisa menyebabkan perkelahian Bu. Oke, jadi ya bisa menyebabkan provokasi ya. Iya, Dampak provokasi. buruk di sosial. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Nurul Jana. Bagaimana dampak negatifnya? Kalau dampak negatifnya, kalau sekarang kan lagi banyak hoax, jadi itu salah satu dampak negatif sih dari sosial media. Terus kalau di sekolah, jatuhnya bikin tidak fokus belajar sih, karena keasikan kayak saya buka tiap malam scroll TikTok, tidak ada belajar. Iya, jadi dampak negatifnya kalau nggak dikontrol jadinya bisa berlebihan pemakaiannya ya. Oke, selanjutnya Jumia. Terakhir. Kalau menurut saya dampak negatifnya internet tuh kita mudah memperoleh konten-konten yang seharusnya nggak boleh kita lihat Bu, gitu. Kan muncul aja itu beranda itu. Oke, betul sekali. Baik, terima kasih Jumia, terima kasih anak-anak semua. Jadi Ibu simpulkan ya, tadi banyak sekali dampak-dampak negatif dari penggunaan internet. Ada yang pertama tadi nggak bisa kontrol diri, bisa kena cyberbullying, bisa juga kena penipuan, bisa juga miskomunikasi atau kesalahpahaman karena sosial media, bisa juga karena kita nggak bisa kontrol diri, jadinya bisa berlebihan. Dan yang terakhir adalah akses konten porno. Ini semua terjadi tuh karena lajur internet yang terlalu laju, yang tidak bisa kita kendalikan informasinya. Jadi semua bisa kita dapatkan tanpa kita bisa pilah-pilah. Tanpa kesempatan memilah-milah, informasinya berjalan dengan cepat. Gitu ya. Nah sekarang, karena kita sudah tahu tadi dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan internet dan media sosial, sekarang Ibu ingin tanya kalian. Kira-kira kalian tahu nggak? Atau punya pendapat tentang bagaimana sih cara atau langkah-langkah menggunakan internet dan media sosial supaya kita nggak terjerumus ke dalam dampak yang negatif tadi. Ya, mungkin kalian bisa memberikan pendapat satu-satu. Langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan supaya nggak terjerumus ke dalam dampak negatif tadi. Oke? Oke. Wahidatul, silakan dimulai.
Terima kasih Bu kesempatannya. Kalau menurut saya, upaya yang bisa kita lakukan itu yang pertama sekali mengontrol diri, kemudian memanajemen waktu, terus mengisi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat Ibu. Atau kegiatan yang positif seperti itu Bu, seperti olahraga dan lain sebagainya. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Nurul Janah, bagaimana? Sebenarnya itu sama kayak digunakan seperlunya kan lagi belajar pakai referensi tadi ada batasannya yang misalkan 25 menit sampai 1 jam ya yang tadinya social media bermanfaat ya bermanfaat yang harusnya kita tidak lihat kita lakukan Oke, bagus sekali. Jadi hampir mirip sama Ibu Mia tadi ya, kontrol diri. Terus selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan pendapat tentang langkah-langkah gimana sih supaya nggak terjerumus ke dalam dampak? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Cindy. Iya, langkah-langkahnya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Wahida, bisa membatasi diri, menggunakan media sosial untuk hal yang positif, karena dengan lajunya sosial media sekarang, misalnya Bu, tentang pornografi atau porno aksi, tanpa kita searching aja, misalnya di Facebook, tanpa kita searching aja, tanpa kita cari, dia sudah tampil di beranda kita. Jadi tergantung kita untuk mengontrol diri, untuk melihatnya atau untuk melewatinya gitu Bu. Oh, Makasih iya, Bu. Sama Iya. kontrol diri ya, berarti Cindy ya. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, silakan Desin. Ya, kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Kita harus lebih bisa mengontrol diri, terus mengatur waktu dalam penggunaan HP, dan yang ketiga itu lebih cerdas menentukan mana yang harus kita tonton dan yang tidak harus kita tonton. Begitu juga dengan konten-konten mana yang harus kita bagikan, mana yang tidak perlu kita bagikan dengan orang lain. Seperti itu mungkin Bu. Oke, bagus sekali. Mengontrol yang harus kita lihat dan tidak kita lihat ya. Oke, selanjutnya Rahmat. Silakan. Tadi apa Bu? Tips apa? Oh ya, jadi Tips apa? silakan Rahmat berpendapat tentang bagaimana sih langkah-langkah atau kiat-kiat supaya kita tidak terjerumus dalam penggunaan Oke, langkah-langkah supaya kita tidak terjerumus dalam maraknya dampak media sosial ataupun konten-konten. Yang pertama itu tanamkan pada diri kita bahwasanya kita menggunakan media sosial hanya untuk kepentingan pribadi, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, prioritaskan kegiatan kita. Jadi kita prioritaskan artiannya manajemen waktu dalam penggunaan handphone. Yang ketiga itu fokus pada tujuan kita. Kita mau ngapain pakai HP. Jimbo. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali ya. Jadi Ibu simpulkan dari pendapat kalian semua tadi ya. Jadi cara atau langkah-langkah menggunakan internet secara aman agar tidak terjerumus ke dalam dampak yang negatif, yaitu yang pertama tadi, kita harus mengontrol diri. Mengontrol diri atas apa yang bisa kita lihat, yang seharusnya tidak kita lihat itu harus dipisahkan. Kita juga selanjutnya kita juga harus membatasi screening time. Ya, screening time dibatasi kapan kita dalam sehari itu kapan kita harus menggunakan internet dan kapan kita harus mematikan internetnya kita supaya kita bisa berfokus pada kegiatan yang lainnya. Terus tadi juga ada supaya tidak terjadi penipuan, jadi kita harus memproteksi diri. Hati-hati, jangan sampai kita jangan sampai kita kena penipuan karena kurangnya pengetahuan kita tentang internet dan media sosial. Di sini Ibu juga yang menambahkan sebaiknya agar kita terlindungi dan tidak terjerumus ke dalam dampak negatif, yaitu kita harus memilih-milih lingkar pertemanan dalam media sosial. Kalau sekiranya itu orang asing dan ngajak bertemu, sebaiknya tidak diikuti. Apalagi kalau dia mintanya bertemu sendiri.
Nah, selanjutnya juga kita harus milih-milih data. Apa sih yang bisa kita kirim dan kita posting di internet? Kalau kira-kira hal itu bisa menyebabkan kesalahpahaman dengan orang lain, sebaiknya tidak usah diposting. Karena kenapa? Kita nggak bisa mengontrol apa yang orang ucapkan, apa yang orang katakan dalam internet. Dan juga tadi supaya kita nggak melakukan bullying secara online, jadi anonim terus memberikan komentar negatif pada orang lain. Nah, jadi itulah kesimpulan dari langkah-langkah bijak apa saja yang bisa kita lakukan dalam penggunaan internet dan media sosial. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan, Ibu ingin kita melakukan tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Nggak tahu, Ibu. Tidak tahu, Kan ya? Ibu. Tepuk semangat. Iya. Semangat. Oke. Semuanya Ibu minta semangat. Oke, ayo kita mulai. Lagi ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat ya. Oke, luar biasa. Jadi itu semua adalah kegiatan kita hari ini, yaitu bimbingan kelompok dengan materi dampak internet dan media sosial. Sekarang Ibu ingin minta salah satu dari kalian, semuanya deh boleh menyimpulkan apa sih yang kalian dapat dari materi hari ini. Dimulai dari Rahmat boleh? Boleh sekali, Bu. Jadi yang saya dapatkan pada sore hari ini itu sangat bermanfaat untuk diri saya, yaitu saya bisa lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial karena bisa saja berakibat buruk pada saya kalau saya tidak bisa menggunakannya dengan baik. Oke, silakan selanjutnya. Siapa lagi yang memberikan kesimpulan? Oke, Daisy, silakan. Iya, Bu, dari bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini, banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan, Ibu. Salah satunya itu yaitu gimana kita harus lebih cerdas dalam menggunakan internet. Saya jadi paham apa dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya Wahidatul. Iya, Bu. Kesimpulan yang saya dapat banyak sekali. Selain saya mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sosial media, kemudian di sini diajarkan supaya kita berani berbicara di depan orang banyak tentang apa yang kita bahas. Yang awalnya saya tuh masih ragu-ragu untuk mengemukakan pendapat, jadi merasa percaya diri, Bu, karena melihat semangat dari teman-teman. Oke, baik. Luar biasa. Khair. Sekarang lanjut Nurul, bagaimana? Ibu, yang saya dapatkan dari konseling kelompok sore ini, bimbingan kelompok sore ini, itu banyak sekali sih. Yang awalnya saya cuma tahu kayak 1-2 dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone juga sosial media. Setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu banyak. Dan akhirnya dengan harapan yang saya tahu itu bisa saya praktekkan di kehidupan sehari-hari saya, yang kayak tadi saya katakan ke Ibu bahwa saya masih sering scroll TikTok sampai tengah malam. Harapannya setelah terima materi ini saya bisa mengurangi pelan-pelan kebiasaan saya yang kurang baik. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Jumia, silakan. Ya, Bu. Dari diskusi kita pada siang hari ini, banyak sekali ternyata itu dampak positif dari penggunaan internet dan dampak negatifnya. Jadi tergantung kita lagi bijaksana dalam menggunakan internet tersebut. Apakah itu untuk kemudahan kita atau itu malah jadi resiko buruk bagi kita. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah semua. Oh, silakan Jumia. Sudah ya? Oke, Jumia tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Baiklah, itu tadi semua
kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Sekarang Ibu ingin minta satu orang saja untuk menyampaikan kesan dan pesannya atas kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Silakan mungkin Rahmat terakhir menyampaikan Oh ya, pesan pesannya. Ya. baiklah, pesan dan kesan hari ini. Saya pesan dulu ya. Pesan bahwasanya untuk saya pribadi dan untuk kalian semua teman-teman, lebih bijaklah dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Bisa saja itu nanti berdampak untuk kita. Nah, kalau kesannya itu luar biasa, Bu ya. Hari ini saya sudah banyak mendapatkan informasi, kemudian saya juga dapat dengan ice breaking yang luar biasa tadi. Siapa tadi? Si Santo apa siapa? Simon. Oh, Simon. Iya. Luar biasa, itu nanti bakalan saya gunakan ya kan kalau ada apa. Luar biasa, Bu. Cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih Rama atas pesan dan pesannya. Jadi dalam informasi yang telah kita dapatkan dari kegiatan ini, Ibu harapkan ke depannya bisa kalian gunakan sebaik-baiknya supaya kalian bisa menggunakan internet dan media sosial secara positif saja. Karena sudah tahu ada Siap, Ibu. negatifnya, jadi jangan sampai kalian jatuh ke sana, jangan sampai terjerumus ke sana. Diproteksi dirinya Baik, Ibu. supaya nggak sampai jatuh ke sana. Begitu ya. Iya. Nah, untuk Luar biasa. selanjutnya, mungkin kita akan membahas lebih jauh lagi tentang hal-hal positif apa yang bisa kita dapatkan dari internet dan media sosial. Kan tadi kita baru tipis ya membahasnya. Kita akan kupas lebih dalam apa saja yang bisa kita dapatkan dari internet. Hal baik apa saja, itu banyak sekali manfaatnya yang akan kita dapatkan dari Baik. internet. Setuju ya? Setuju, Ibu. Oke, sebelum kegiatan ini kita tutup, Ibu tutup dengan doa dulu ya. Baik, Bu. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak sudah berpartisipasi dan memberikan tanggapan dan respon yang sangat positif dalam kegiatan kali ini. Ucapkan terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tes 1, 2, 3 dicoba. Teman-teman ada yang memberikan masukan dan tanggapan? Sudah bagus sih, Bu. Secara keseluruhan sudah bagus. Tahap-tahapnya juga udah oke. Oh ya, nggak ada kayaknya kurangnya. Wah, Rahmat ngomong kah? Ibu Yeni? Kalau dari lihat prosesnya ini sudah bagus, sudah lebih mengakrabkan antara anggota kelompok dengan pemimpin kelompoknya. Cuman tadi cuma sarannya, Bu, kalau memang mau langsung prakteknya untuk dipersiapkan lagi videonya. Karena tadi ada yang tidak terdengar sedikit Bu Yeni. kan. Tadinya itu karena pas pembuatan video saya mute suara saya di sini, mungkin karena itu nggak terdengar suaranya. Tadi kan sempat janji saya takutnya berisi di sini, makanya saya mute. Ternyata malah nggak kedengeran ya suaranya ya. Iya. Makasih Bu Yeni. Nah, ya itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Yeni. Teman-teman yang lain? Izin, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya sudah sangat bagus sekali, di mana dinamika kelompoknya sudah kelihatan. Itu karena PK-nya itu semangat juga, Bu. Intonasinya bagus. Luar biasa. Kami juga ikut senang, Bu. Terima kasih Bu Julia. Ada lagi Pak Ridwan mungkin, Ibu Bijalina. Ibu Bijalina bermasalah
Izinina udah keluar. Dia sudah coba.